Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Eka Wardani, NIM 36, mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan kelas A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kondisi existing sapi potong, peluang dan ancaman sapi potong dengan adanya wabah COVID-19 dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, subscribe, dan share. Ikutin terus videonya ya. Sapi potong atau beef cattle. Klasifikasi ilmiah beef cattle. Yang pertama ada kingdom, yaitu kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mamalia ordo Artiodactyla, subordo Ruminantia, famili Bovidae, genusnya BOS, spesies ada yang pertama Bos Primigenius taurus. Yang pertama itu ada sapi Hereford atau sapi pedaging, sapi Aberdeen Angus atau sapi pedaging, sapi Simmental atau metal yaitu sapi pedaging, dan sapi Holstein atau sapi perah. Yang kedua Bos Primigenius Indicus atau sapi Zebu. Yang pertama ada sapi Brahman yaitu sapi pedaging dan penarik. Yang kedua sapi Ongole keturunan Brahman atau sapi pedaging. Yang ketiga Bos Javanicus domesticus, ada sapi Bali yaitu sapi pedaging. Yang keempat Bos Gaurus frontalis, ada sapi Gayal. Yang kelima Bos Mutus gruniens, ada sapi ternak. Dan yang keenam ada ras hibrida. Yang pertama itu sapi Brangus, keturunan persilangan Angus dan Brahman. Yang kedua sapi Madura yaitu banteng, persilangan banteng dengan Brahman. Yaitu ada lagi sapi PO atau sapi Jawa, persilangan dari Sumba Ongole dan sapi Jawa lokal. Selanjutnya adalah potensi. Indonesia adalah negara agraris yang bisa tumbuh berbagai jenis tanaman. Tanaman-tanaman hijau-hijauan adalah salah satunya. Oleh karena itu, pantas jikalau sapi yang memang sumber pangan utamanya adalah tanaman, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi menghasilkan sapi berkualitas. Peternakan sapi di Indonesia pada saat ini terus dikembangkan di berbagai wilayah, baik di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan sampai di Papua. Oleh karena itu, itulah sampai saat ini jumlah peternak sapi di Indonesia mencapai 100 juta ekor sapi setiap tahunnya. Selanjutnya, ini ada skema jenis peluang investasi produk olahan ternak potong, sapi perah, dan pemasarannya. Dari sektor peternakan, ternak potong atau perah menghasilkan susu, daging, kulit, tanduk, tulang, darah, ovals atau jeroan, dan produk ikutan. Susu di sektor industri itu pasteurisasi, UHT, susu bubuk, krim susu, milk fat, skim milk, tahu susu, dan keju. Nah, ke sektor konsumennya itu biasanya diolah di industri makanan, swalayan, hotel, atau restoran. Daging di sektor industri itu ada daging dalam kaleng, daging beku, makanan tradisional, kaldu daging atau bubuk atau blok. Di sektor konsumennya diolah di rumah tangga, swalayan, hotel, restoran. Untuk kulit itu di sektor industri biasanya itu ada finish kulit tipis. Kalau di sektor konsumennya industri kerajinan, makanan, dan usaha. Kalau tanduk itu langsung ke sektor konsumennya, biasanya itu juga industri kerajinan. Tulang di sektor industri itu ada olahan tepung tulang. Kalau di sektor konsumennya ada industri makanan ternak dan kerajinan gelatin dan lem. Darah itu di sektor industri ada tepung darah. Di sektor konsumennya ada industri makanan ternak. Ovals atau jeroan di sektor industri ada makanan kaleng atau pelet. Di sektor konsumennya di industri makanan ternak atau rumah tangga. Selanjutnya produk ikutan di sektor industri itu ada makanan tradisional,
seperti kikil, buntut, tetelan, dan cingur. Kalau di sektor konsumennya itu diolah di rumah tangga atau usaha makanan. Peluang dengan adanya wabah COVID-19, jasa atau usaha penggemukan atau perawatan sapi potong akan ramai di tengah pandemi corona. Karena ketika masyarakat dihimbau untuk di rumah saja atau bahkan beberapa kota sudah mengalami lockdown, maka peluang bagi pebisnis menggemukkan sapi potong untuk tetap menjalankan usahanya. Menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, permintaan daging sapi akan meningkat kembali. Ancaman dengan adanya wabah COVID-19. Dari berita, pengusaha daging sapi khawatir penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia akan mengganggu bisnis, sebab masyarakat dapat mengubah pola konsumsi yang akan menekan penjualan daging jelang Ramadan dan Idul Fitri. Dari mcnnindonesia.com. Yang kedua, imbas virus corona, daging sapi di pasar sepi pembeli. Dari liputan6.com. Yang ketiga, terdampak corona, pemotongan sapi di RPH Salatiga turun 70%. Dari sindonews.com. Nah, ancamannya sudah pasti akan sepi pembeli. Di mana masyarakat dihimbau untuk di rumah saja, maka masyarakat menghindari adanya kerumunan. Nah, biasanya kerumunan itu juga terjadi di pasar. Nah, makanya pasar-pasar daging akan sepi pembeli. Yang kedua, anjloknya harga daging sapi. Nah, karena nanti sepi pembeli dan selanjutnya akan kelebihan pasokan daging. Nah, dari banyaknya pasokan daging tersebut akan menurunkan harga daging sapi itu sendiri. Kebijakan sapi potong di tengah wabah COVID-19. Kebijakan yang diusulkan oleh Rohidin selaku Gubernur Bengkulu di hadapan seluruh Pengda Kagama se-Indonesia ketika rapat diliput di bengkulunews.co.id. Secara khusus akan ada kerjasama pengembangan sapi potong dengan Dirjen Peternakan. Ke depan diharapkan ada program pengadaan bakalan dan bibit sapi potong berkualitas. Rohidin juga mengusulkan bagaimana realisasi pembangunan instalasi karantina hewan di Bengkulu. Instalasi hewan ini jika terbangun menjadi salah satu pintu keluar masuk ternak di Indonesia, sehingga pengendalian penyakit ternak di Indonesia dapat terkendali dengan mudah. Selanjutnya ada strategi. Menurut saya, strategi yang bisa dilakukan adalah strategi agar pedagang atau pengusaha ternak sapi potong tidak merugi adalah dengan menjual daging sapi potong melalui media sosial. Selanjutnya menggunakan jasa ojek untuk mengantarkan pesanan agar konsumen tidak perlu ke pasar dan daging diberikan keamanan khusus sehingga steril dari virus. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video saya. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum like, silahkan like. Over the horizon.